investasi itu hanya untuk orang yang kelebihan duit. Banyak orang yang buat hidup pas-pasan tapi memaksakan untuk investasi. Itu yang salah. Kita kasih solusi. Akhirnya saya menuntaskan janji saya buat penonton saya. Katanya undang dong triliuner katanya. Ko Andrew, pusat emas, pusat gadai, wah semuanya berpusat pada Anda pokoknya peruangan deh. Tahu nggak sekarang emas tuh berapa sih 1,9 deh? Segram. Antamnya 1,9. Kalau emas dunianya 1,750 ya. 1,750. Nanti kita bahas ya, karena memang audiens saya tuh sebenarnya ringan-ringan aja pembahasannya. Apakah emas ini menjadi investasi atau buat tabungan atau buat apapun itulah. Ya memang saat ini ekonomi melemah, kita tahu, bukan maksud nakut-nakutin, tapi saya percaya betul bahwa di era Pak Prabowo ini bisa ngebut pertumbuhan ekonominya insya Allah. Tapi akhirnya zaman sekarang kan harus ngencengin ikat pinggang nih. Jangan sampai akhirnya tabungan-tabungan dari PHK, tabungan-tabungan dari pemecatan massal ini nggak dialokasikan dengan baik. Ya. Nah, ini Anda kan sebenarnya raja emas Indonesia ya. Lihat nih, harga emas Antam 23.000, naik 23.000. Tapi investor jangka pendek masih merugi. Nah ini kenapa? Alat lu keren kok. Iya, alatnya dari US tuh datang. Dari US ya? Yang buat ngecek keaslian ya? Iya, ngecek kadar emasnya. Kadar emasnya? Jadi bukan cuma keaslian doang, kadar emasnya kita tahu persis berapa gitu. 17,23 karat gitu, bisa tahu persis tuh. Oh, dua-duanya apa yang cuma dikotakin di dalam itu atau timbangan itu? Oh, yang dikotakin. Kalau timbangan cuma beratnya doang. Oh, yang dikotakin itu yang kita bisa tahu. Iya. Yang dikotakin terus kelihatan bahwa ini berapa karatnya apa segala macamnya. Karatnya doang yang kita tahu ya. Oh, oke. Karatnya. Nih, ada lagi nih. Heboh kabar 109 ton emas Antam palsu beredar di Republik Indonesia pada awal Maret 2025. Seru sih kita bahas ya mengenai sebenarnya kita nih gimana sih menghadapi inflasi. Sebenarnya inflasinya itu bukan yang hal yang nakut-nakutin yang belum parah-parah amat ya, tapi lebih kepada kita harus ngapain. Bahkan akhirnya banyak yang convert ke Bitcoin. Ya. Karena bentuk kehati-hatian mereka daripada kita nyimpen fiat atau uang kertas, tapi malah yang ada kegerus nggak karu-karuan. Ya. Itu sih sebenarnya sih ya. Tapi saya penasaran juga, saya buka dengan Anda punya harta berapa? Titipan netizen. Gue langsung buka di awal nih. Titipan netizen, para kepo katanya. Ya masa harta diumbar ya. Revenue tahunan? Ya ratusan lah. Ratusan miliar. Ya. Dari yang mana dulu nih? Semuanya lah dijumlah. Masa sih nggak nembus 1 T? Tembus ya? Ya gitulah kira-kira. Jadi gimana kondisi saat ini kok? Negara kita, ekonomi mikro tipis-tipis saja dulu. Kita buka dari situ ya. Mereka beli emas tuh gara-gara bener ya? Oke, sebelumnya saya bahas yang emas palsu dulu nih. Boleh. Supaya nggak salah kaprah orang-orang. Ini kan ada 109 ton emas Antam palsu ini. Sebenarnya nggak palsu itu Bang Dery. Hah? Jadi gini, emas biasa itu yang tadi saya bilang 1.750 per hari ini per gram. Tapi kalau dia dibungkus Antam jadi 1.950, naik 200.000. Tapi emasnya kalau dirobek, bungkusnya emas Antam dirobek, emasnya itu harganya berapa? 1.750. Loh, kartunya naik. Kartunya itu 200.000 per gram. Nah, kenapa orang nggak beli emasnya aja gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Iya. Emas ini kan kita nggak tahu asli atau palsu kalau orang jual beli dia nggak ada mereknya. Tapi begitu dimerekin Antam, orang yakin ini asli gitu loh. Oh, value-nya naik. Nah, jadi orang nggak punya mesin kayak saya untuk ngetes. Oh iya. Nah, jadi orang beli Antam aja deh udah pasti asli gitu loh. Nah, yang 109 ton ini, jadi Antam itu dikasih kuota, dia boleh bungkus berapa setahun gitu loh. Nah terus ada yang main dia bungkus lebih banyak. Jadi dalamnya itu tetap asli, dibungkus lebih banyak tanpa sepengetahuan Antam. Tapi bungkusnya juga asli gitu loh. Emasnya juga asli. Oh, terus yang beredar itu yang dimaksud dengan katanya palsu itu berarti bungkusnya itu melebihi kuotanya Antam bikin gitu loh. Oh, tapi asli, emasnya itu asli, emasnya. Dan emas sebenarnya bisa dipalsuin nggak? Bukan dipalsuin. Nggak, apapun bentuknya lah, dikarang, di create gitu. Ini seolah-olah emas kuningan doang, dilapis atau apa, sebenarnya bisa nggak? Jadi gini, itu biasanya tungsten atau apapun itu ya, mau stainless mau apapun, dibungkus emas asli. Jadi dalamnya yang palsu. Oh. Tapi lapisannya asli. Gitu loh. Tapi kan tetap kita dalamnya nggak butuh kan?
Loh, Gimana sih edukasinya? Kan ditimbang misalnya 10 gram, tapi 5 Ah. gramnya kan bukan emas karena di dalam. Di dalam, oke. Jadi besi 5 gram dibungkus 5 gram. Kan emasnya cuma 5 gram kalau kita lebur. Ya. Nah itu dibilangnya palsu lah, campuran gitu, bohongin itu. Biasanya kita potong dalamnya kelihatan emas atau enggak aslinya gitu loh. Kalau Antam dia udah jamin ini udah pasti emas, terus dibungkus sama dia dikasih serti-i, aman gitu. Kalau kita beli bukan merek Antam, merek apapun yang sama-sama 24 karat, kan kita nggak tahu dalamnya itu apa. Gitu. Berarti kalau di Indonesia memang agak-agak subjektif ya kedengarannya ya. Wajibnya berarti harus dari Antam. Lebih aman. Lebih aman. Lebih aman. UBS juga merek-merek gede lah, lebih aman gitu. Kalau nggak punya mesin itu dan nggak punya edukasi ngerti tentang emas ya. Tapi biasanya kan orang-orang rata-rata punya kenalan toko emas, udah kenal lama apa segala macam, kan nggak mungkin dia nipu gitu loh. Tapi kan yang benar-benar awam ini udah aman beli Antam aja. Toh kalau kita sekarang harga emas 1.750 per gram. Antamnya 1.950. Kalau kita jual itu Antam kalau belum dirobek kita jualnya dari harga 1.950 bukan 1.750. Bukan karena ada kenaikan 200 ribuan berarti Iron ntar jadi kena harganya 1.750-nya bukan lagi. Dari 1.750, dari 1.950. Gitu. Kalau kebuang si 1.750 1.750 langsung. Makanya disimpan. Simpelnya nggak boleh dirobek. Nggak boleh dirobek. Iya gitu. Oh, jadi gitu doang. Kalaupun rusak robek ya jadinya kayak emas dunia itu harganya 1.750.000 per gram. Udah gitu gampang. Sarannya lebih milih yang dikartuin, serti-i yang pakai aplikasi itu, atau ya logam mulia aja gitu. Simpelnya gimana? Untuk yang kalau orang yang mengerti emas, punya kenalan toko emas yang udah deket dan lain-lain kan dia nggak mungkin ditipu. Oke. Ya beli yang biasa aja nggak apa-apa. 1.750 dapat 1 gram. Tapi kalau mau aman ya 1.950 itu kalau nggak kenal siapa beli merek Antam. Beli 1 gram juga, tapi sama-sama 1 gram tapi dapatnya lebih mahal loh. Lebih mahal. Iya tapi kalau Antam ini sampai ke depan 50 tahun lagi, 100 tahun lagi ada terus, ya kan harganya ngambil dari yang 1.950 nggak apa-apa. Cuma yang ditakutkan kalau Antam ini amit-amit tutup atau apa, harganya jadi mana? Balik ke 1.750 dong. Nah, boncos. Bungkusnya udah nggak laku gitu. Iya. Tapi kan ruginya paling cuma 10% itu. Dan kemungkinan Antam tutup kan super kecil gitu. Daripada kamu beli yang 1.750 boncos kena palsu 0. Iya kan? Gue punya ide nih. Berarti beli Antamnya sekalian dicek di pusat emas. Nggak bisa. Nggak harus bisa digunting. Lah kan ada alatnya. Harus digunting. Nggak bisa cemplungin aja. Nggak bisa. Plastik itu nggak bisa dicek, harus digunting, emasnya ditimbang. Saya baru upload hari ini, saya gunting, saya timbang 24 karat. Saya lihat postingannya. Coba kita nonton aja ya biar tahu edukasinya teman-teman ya. Iya. Nih karena audiens saya memang UMKM jadi harus pelan-pelan nggak apa-apa ya kok ya. Nah ini nih saya lihat nih. Nanti karena ada yang request, waduh gunting akhirnya. Guys 100 gram guys. Nah, siapa yang pernah megang 100 gram? Hah? Tuh. Udah dibuka 200 juta. Asal megang-megang aja udah. Itu gunting rugi 20 juta itu. Iya bener. Oke, nah ini keren banget alatnya. Keren, pusat emas. Set, oke. Tutup. Set, angkanya lihat deh. 24 karat. Langsung bos. Itu apa ya? Sensoriknya kali ya? Aduh nggak tahu deh kalau itu. Timbangannya juga karena kalau dibungkus kan kita nggak tahu beratnya sebenarnya berapa sih isinya. Dan ini timbangannya ada di marketplace nggak? Ada 2 jutaan lah ya. 2 juta 3 juta yang akurat banget. Pas kan? Pas langsung. Tuh, Inong jangan pakai timbangan yang buat tepung yang ringkih banget tau gak sih? Yang putih ada hitamnya gitu. Itu bahaya tuh ngecek-ngecek begitu. Dan saya juga buka kalau orang perhiasan kepingin tahu dia asli atau palsu, takut dibohongin, datang ke pusat emas ini gratis, Bang Dery. Terus saya tinggal pencet, bayar listrik paling berapa? Iya juga sih. Tapi alatnya kan mahal. Lu beli berapa? 400 jutaan. Cuman kan saya mau 100 orang ngecek sama 1 orang kan sama aja menurut saya. Iya sih. Saya kan bukan mau balik modal dari situ, dari jual emas. Jadi kalau orang ngetes kalau memang nggak ada orang, tes aja 100 kali juga nggak apa-apa, tinggal play. Dahsyat. Pusat emas emang. Oke. Tapi kalau kita ngomongin teknis si emasnya itu sendiri, ada yang ngomong bahwa kalau gua nabung atau investasi lah, ngakalin ketika mungkin nilai mata uang kita menurun apa segala macamnya,
itu lebih ke perhiasan atau logam mulia? Logam mulia. Kalau perhiasan tuh udah ada nilai yang kamu bayar untuk dipakai kan. Dipakai itu kamu bayar. Jadi misalnya perhiasan tuh jarang yang 24 karat, anggap 20 karat. 20 karat tuh berarti kan 83% emasnya. Oke. Jadi kandungan emasnya 83%, 17%-nya bukan emas. Itu kalau 20 karat. Oke. Tapi harganya ya 83% kali 1.750.000 itu emasnya gitu loh. Oke. Kalau 20 karat ya. Oke. Sekarang kalau perhiasan kita beli 20 karat. Berarti 83% kali 1.750. Nggak gitu. Ada biaya bikin perhiasannya. Pabriknya ada. Jadi kita belinya bukan 83% kali 1.750.000, tapi 83% kali 1.750.000 tambah biaya bikin emasnya. Nah, nanti pada saat dijual, mana yang kita jual harganya ini 83% kali 1.750-nya. Biaya ininya nggak hilang, ini nggak ada biaya bikinnya. Tuh, Bun lagi, bini gue masih ngeyel. Antara kalau cewek-cewek kan aku juga kan kamu suruh katanya banyakin emas. Ya udah. Jadi toko berjalan kan. Tapi tangannya. Kan bisa dipakai kalau perhiasan. Kalau antam kan nggak mungkin kita kalungin antam ini. Cuma nilainya hilang yang itunya. Sama lah kayak jam tangan misalnya. Naik juga, tapi ada biaya bikinnya yang kita hilang. Pasti gitu. Jadi better mana? Kalau investasi pure, better logam mulia. Tapi kalau investasi sambil dipakai, ya perhiasan. Jadi tetap Anda belain wanita juga ternyata ya? Ya kira-kira selisihnya gini Bang Dery. Hitungannya kalau perhiasan tuh nambah 10% lah. Jadi kalau kenaikan emas 10%, belum balik modal. Baru balik modal. Oke. Kalau kenaikan emas sudah 20%, untung udah 10%. Kalau? Ya kan kita ngomong jangka panjang. Oke. Nah, kalau logam mulia naik 10%, ya langsung untung 10%. Jadi ada gap di situnya aja. Lah orang zaman dulu kan banyak perhiasan, banyak mau gonta-ganti pakai itu kan ya ada biaya yang harus dibayar 10% pertama itu. Tapi zaman sekarang orang enggak. Makanya saya sekarang di Pusat Emas tuh bikin kampanye gini, perhiasanmu banyak banget tuh kamu jual tuker antam. Banyak rame. Jadi dia bawa perhiasan 100 biji gitu. Kita hitung satu-satu, duitnya nggak mau, dia maunya antam. Jadi udah beda. Sama dulu. Trusted sekali antam ya. Iya, orang daripada dia 100 biji taruh di berangkas di rumahnya dari zaman dulu dia nikah atau apa, nggak ada suratnya dan lain-lain kan. Udah mendingan saya tukar antam berapa biji, udah taruh di berangkas, saya lebih tenang gitu. Nggak perlu ini apa segala macem. Itu yang banyak terjadi. Dan bener ya katanya emas kalaupun misalnya hancur, ini bahasa kasarnya aja ya, gue nggak tahu nih. Coba mungkin lu bisa klarifikasi kok. Kayak misalnya hancur bisa dikumpulin jadi nilai. Tapi uang kertas pun misalnya fiat disobek-sobek pun juga udah nggak ada nilainya. Iya. Bukan maksud membentur-benturkan ya. Oke. Buat edukasi aja. Itu caranya penyimpanan ya. Kalau misalnya punya fiat gitu. Ini ngomongin penyimpanan dulu, taruh di berangkas misalnya. Kebakaran rumah. Hancur, gosong dalamnya udah nggak bisa dipakai kertasnya. Tuker ke BI kan nggak mungkin dan hilang. Kalau emas kebakaran cair nanti beku lagi. Nggak bisa hilang. Kecuali gempa bumi kali Mas, udah tanah. Itu pun juga masih ada nilainya sebenarnya ya. Cuma hilang aja. Dalam bawah nyarinya susah. Tapi kalau kebakar doang nanti nggak apa-apa. Emas kan memang dimurnikan dibakar nggak apa-apa. Jadi nyimpannya lebih aman itu kalau ngomongin itu. Tapi kalau ngomongin nilainya ya karena rata-rata kenaikan emas itu dalam jangka panjang tuh 11% ya per tahun kenaikannya. Dan orang itu ini tergantung ini Bang Dery. Setiap orang itu punya cara investment berbeda-beda. Ada yang agresif, ada yang super safe. Kalau super safe baru dia bisa tidur gitu loh. Kalau misalnya yang kita ngomong agresif misalnya Bitcoin. Hari ini bisa naik 10%, besok bisa turun 10%. Satu bulan bisa turun 30%, tapi satu bulan bisa naik 30%. Dia udah kerja setahun, 2 tahun dimasukin, satu bulan hilang 30%. Saya kerja 3 bulan itu dianggap kayak nggak digaji berarti. Dia mikir gitu kan. Nggak nyaman dia tidur jadi nggak nyaman, kerja jadi nggak fokus. Ya jangan masuk di Bitcoin gitu loh. Tapi kalau emas paling naiknya 1%, turun lagi 1%, 2%, 1%. Jadi kan itu kayak beda kayak aku satu hari nggak digaji gitu dong, nggak apa-apa gitu loh. Itu jadi calon mikirnya gitu sih. Tapi akhirnya jadinya kalau ke Bitcoin karena ngelihat dari ya satu kita nggak pungkirin ya bahwa atensi di mana-mana. Karena banyak konten kreator juga akhirnya tanda kutip ngegoreng. Terus yang kedua juga kan tapi nilainya drastis kok.
tadi gue ngecek 107.000. 107.000. Ya kan 107.000. Nanti tiba-tiba langsung kayak kemarin atau tiba-tiba halving 4 tahun. Yang begitu-begitulah. Iya. Anak-anak perkriptoan dan lain sebagainya ini. Ya kan itu kan yang signifikan sekali ketimbang emas paling 1%, 2% tadi yang seperti